Shalom. Dalam kesempatan hari ini, saya mau menjelaskan sedikit tentang fenomenologi. Apa itu fenomenologi? Sebelum saya jelaskan arti dari fenomenologi, jangan lupa fenomenologi adalah riset yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi sensorik yang berbeda dengan persepsi abstrak dari topik penelitian tentang fenomena yang diteliti serta pembentukan pemahaman berdasarkan pengalaman dan persepsi ini. Langkah-langkah metode penelitian fenomenologi. Yang pertama, menentukan fenomena yang ingin diteliti dan peran peneliti dalam penelitian tersebut. Yang kedua, pengumpulan data. Proses pengumpulan data meliputi proses pemilihan partisipan atau sampel dan metode pengumpulan data. Yang ketiga, perlakuan dan analisis data. Analisis data didahului dengan proses transkripsi hasil wawancara secara verbatim atau apa adanya. Keempat, studi literatur. Setelah proses analisis data selesai, maka peneliti melakukan studi literatur secara mendalam untuk mengetahui hubungan dan posisi hasil penelitian terhadap hasil-hasil penelitian yang telah ada. Kelima, mempertahankan kebenaran hasil penelitian seperti halnya penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif juga menuntut adanya validitas dan reliabilitas. Keenam, pertimbangan etik. Pertimbangan etik yang harus diperhatikan meliputi pemberian informasi tentang sifat penelitian, keikutsertaan yang bersifat sukarela, izin untuk merekam interview, kerahasiaan identitas partisipan, baik pada rekaman, transkrip maupun pada deskripsi lengkap. Ciri karakteristik utama penelitian fenomenologi. Pertama, menggambarkan makna dari pengalaman yang telah dijalani oleh seseorang atau beberapa orang sehubungan dengan konsep tertentu. Kedua, fenomenologi tidak tertarik pada suatu penjelasan, melainkan berkaitan dengan aspek esensial dari pengalaman hidup. Ketiga, fenomenologi merupakan studi sistematis tentang subjektivitas. Keempat, fenomenologi berupaya untuk menggambarkan apa yang mendasari cara orang biasanya menggambarkan pengalaman. Kelima, fenomenologi mempelajari konsistensi antara seseorang dalam suatu kelompok. Keenam, fenomenologi memiliki reduksi transendental. Ketujuh, fenomenologi secara metodis menggambar pada penemuan dan analisis hal-hal atau objek penelitian di dunia. Kedelapan, fenomenologi berusaha untuk memahami bagaimana cara membangun makna sesuatu. Kesembilan, kebenaran kritis tentang realitas didasarkan pada pengalaman orang-orang. Kesepuluh, peneliti dan informan penelitian seringkali dianggap sebagai partisipan sekunder. Kekurangan dan kelebihan metode fenomenologi. Kelebihan mempergunakan metode penelitian fenomenologi diantaranya perspektif unik. Ada beberapa nilai yang dapat ditemukan dalam memfokuskan penelitian pada bagaimana orang memandang suatu peristiwa atau fenomena. Mungkin manfaat terbesar dari penelitian fenomenologi adalah kenyataan bahwa hal itu dapat memberi kita pemahaman yang mendalam dan terperinci tentang satu fenomena. Kekurangan penelitian fenomenologi. Kekurangan mempergunakan metode penelitian fenomenologi diantaranya subjektivitas, menetapkan reliabilitas dan validitas dalam penelitian fenomenologi dapat menjadi tantangan tersendiri sehingga ada kecenderungan penelitian bersifat subjektif. Tujuan penelitian fenomenologi. Tujuan dari penelitian dengan pendekatan fenomenologi adalah untuk mengembangkan makna pengalaman hidup dari suatu fenomena dalam mencari kesatuan makna dengan mengidentifikasi inti fenomena dan menggambarkan secara akurat dalam pengalaman hidup sehari-hari. Kesimpulan dari penelitian fenomenologis adalah riset yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi sensorik yang berbeda dengan persepsi abstrak dari topik penelitian tentang fenomena yang diteliti serta pembentukan pemahaman berdasarkan pengalaman dan persepsi ini. Adapun langkah-langkah penelitian metode fenomenologi yakni menentukan fenomena yang ingin diteliti dan peran peneliti dalam penelitian tersebut.